Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Longsor di kawasan Mugirejo, Samarinda Utara meresahkan warga karena sudah terjadi 3 kali. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengaku telah membuat kajian khusus untuk melindungi para guru. Di Sangatta, Kutai Timur, kini terdapat sebuah taman nan sejuk dan asri. Taman ini bernama Taman Venus yang lokasinya di kawasan perkantoran. Longsor di permukiman warga terjadi di Jalan Mugirejo, Gang Muklis, Kecamatan Samarinda Utara. Dampak dari peristiwa tersebut menyebabkan rumah dan sebuah bangunan sekolah terdampak. Bahkan kini, bangunan sekolah tersebut tidak lagi digunakan karena anak didiknya trauma. Agar resiko dari pergeseran tanah mampu diminimalisir, warga meminta bantuan kepada Dinas PUPR dan BPBD. Bahkan sejak Juli 2025 lalu, upaya untuk mengatasi persoalan longsor sudah 3 kali dilakukan. Warga meyakini pergerakan tanah itu terjadi lantaran tanah yang didominasi pasir itu kondisinya labil. Kalau kejadian pertamanya itu Pak, mulai bulan Juli. Juli, oke, terus? Jadi kami bulan Agustus itu minta bantuan ke PUPR, alhamdulillah dibantu untuk 1 ekstra, cuman tidak mampu. Terus kedua kemarin itu dibantu lagi dari BPBD dengan PUPR, ekstra long rem itu yang panjang itu, alhamdulillah ada pengerjaan, terus dipakai lagi ke yang lainnya. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Minta ke BPBD, alhamdulillah direspon, karena ini bangunan satu ini nggak bisa dipakai karena murid-muridnya trauma. Kondisi tanah berupa pasir dengan kemiringan hampir 80 derajat itulah yang diakui menjadi kendala. Untuk mengatasi persoalan tersebut, tim dari BPBD yang diterjunkan harus bekerja secara berhati-hati. Lokasinya di Jalan Mugirejo, Gang Muklis. Ya, di Gang Muklis. Ini udah berapa hari penanganan, Bang? Untuk penanganan ini hari ketiga, Pak. Hari ketiga ya. Ada kendala nggak di lapangan nih, Bang? Untuk kendala pertama materialnya pasir. Yang kedua kendalanya cuaca. Yang ketiga gunung, yang material yang diturunkan oleh gunung tersebut adalah pasir dengan kemiringan 80 derajat. Dalam kondisi seperti ini, petugas mengimbau agar warga lebih waspada, terutama saat hujan turun. BPBD juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR guna mencari solusi jangka panjang, mengingat kondisi tanah di sekitar lokasi sangat rawan longsor. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Upaya untuk memadamkan sisa-sisa kobaran api pada salah satu rumah warga dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di Balikpapan. Lokasi kejadiannya kali ini di kawasan Gunung Guntur, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah. Petugas menyebut rumah yang terbakar ini merupakan rumah kosong yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya dan lokasinya berada di dekat hutan. Bahkan dari ketua RT setempat terungkap jika rumah tersebut sudah selama 15 tahun tidak berpenghuni. Izin melaporkan telah terjadi kebakaran rumah kosong
entah apa yang terjadi kebakarannya. Yang jelas rumah kosong. Wilayah dekat hutan. Siap, dekat hutan memang. Karena di tengah-tengah kiri kanan hutan. Berarti tidak ada penghunian, Dan? Siap tidak ada penghuninya. Berarti tidak ada korban jiwa, Dan, ya? Siap tidak ada korban jiwa. Berapa menit dipadamkan api, Dan? Sekitar ya 5 menit lah. Kurang tahu saya karena saya nggak ada di tempat tadi nih. Bilangnya rumah itu, Bu? Ya rumah kosong. Oh, rumah kosong, Bu, ya? Iya. Sekitar jam berapa ya kalau Ibu tahu? Saya nggak ada di tempat sekitar kemungkinan sekitar jam. Sempat foto kan? Jam ini jam berapa ini? Jam 3-an kali ya. Apakah ada rumah di dalam itu, Bu? Memang ada orang sini? Udah berapa tahun kosong, Bu? Sudah lama Pak. Sudah 15 tahunan kali itu. Meski rumah tersebut tidak berpenghuni, namun penyebab kebakarannya masih diselidiki polisi. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Reservoir air atau tempat penampungan air bersih di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat kembali diaktifkan oleh Perumda Tirta Manuntung, Balikpapan. Langkah tersebut dilakukan agar warga Baru Ulu bisa menikmati layanan air bersih. Untuk bisa memenuhi pasokan air bersih itu, pihak Perumda Tirta Manuntung membuka kembali atau reaktivasi sumur lama di wilayah Baru Ulu. Tujuannya yakni untuk menambah debit air. Dari upaya ini, pasokan air bisa ditambah hingga 15 liter per detik. Tambah debit air di Kampung Baru, salah satunya sumur ini yang kita rehabilitasi kembali. Alhamdulillah, kita bisa lihat hasilnya antara 12 sampai 15 liter per detik. Karena ini sangat krusial di Kampung Baru. Kampung Baru cukup padat, sementara kapasitas produksi terpasang itu sekitar 50. Nah, produksi selama ini hanya 19 sampai 20. Dengan tambahan air ini berarti kan ada tambahan hingga 12 hingga 15. Kurang lebih bisa menambah cakupan ya mungkin hingga 900 masih bisa. Sementara Ketua RT 23 Baru Ulu mengakui jika wilayahnya sudah 15 tahun tidak mendapatkan pasokan air bersih. Mereka berharap diaktifkannya sumur bor tersebut akan mampu mengatasi persoalan air bersih di lingkungannya. Kendalanya masalah air bersih itu sudah lama kan, sudah cukup lama. Berapa tahun kira-kira? Kalau hitungan tahun mungkin kalau 15 tahun ada. 15. Saya sebagai RT di sini untuk mewakili warga saya khususnya RT 23, saya banyak-banyak minta terima kasih dengan adanya ini. Kita merasa bersyukur alhamdulillah dengan adanya ini. Ya, terutama warga saya bisa mendapatkan juga yang tidak punya PDAM, tidak punya meter PDAM, warga bisa mengajukan. Mudah-mudahan disetujui sama Bapak yang berhak untuk menyambungkan air ke warga saya. Dari upaya yang dilakukan, PDAM yakin pengaktifan kembali sumur bor lama akan mampu menambah 900 sambungan baru. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.